musim batuk iya kurang luas kaget. 10:30 dugikeun ka tabu sabaraha. 11:30 kumaha? 12:30 1:30 nya. Awas maneh mun baralik. Bade nyarios Sunda, bade nyarios Indonesia, bade nyarios bahasa Inggris. Orang Cicinde ngomong bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang laki-laki dulu. Ya laki-laki siap jawab salam. Yang laki-laki suaraan nih. Bapak-bapak ayat ini. Tunjukkan kejantananmu Pak. Semangat. Jangan mau kalah sama ibu-ibu deh. Laki-laki siap jawab salam. Siap jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6,5. Adik-adik ada adik-adik anak kecil. Adik-adik mau duit nggak? Adik-adik anak kecil kumpul di sini nih. Ntar saya kasih duit. Maju sini maju kumpul. Ntar saya kasih duit. Adik-adik ini mau sekarolot mana mah? Ibu-ibu siap jawab salam. Siap nang. Semangat Bu, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jawab salamnya kenceng, semangat, gembira, doain ibu-ibu. Amin apa belum? Amin wae. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, sehat walafiat, bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah. Tos daftar. Mudah-mudahan ibu-ibu yang punya utang pulang dari sini lunas. Yang aminah kenceng utangnya banyak. Mudah-mudahan ibu-ibu pulang dari sini yang nggak punya duit punya duit. Yang aminah kenceng kagak punya duit tuh. Sekarang anak kecil, adik-adik, mana duit sini duit. Saya pengen bagi-bagi duit, boleh nggak? Boleh ya. Boleh bagi-bagi duit. Mana anak kecil? Nggak ada anak kecil ini. Mana? Duduk sini, duduk sini. Duduk sini, sini. Sini. Ayo anak kecil, sini. Duduk sini. Sini. Nggak ada yang mau duit. Nah, udah. Nggak ada yang mau duit. Nah itu sini, maju sini, maju. Duduk sini, duduk. Sini. Duduk kan dia. Duduk. Sini duduk. Sini duduk. Nah, duduk sini. Udah kecil duduknya di belakang, nggak kelihatan. Duduk sini. Ayo kak dia, duduk. Nah, anak hadro ada yang kecil nggak? Mana? Sini, duduk sini. Nah, gitu duduk yang rapi. Ayo, mana anak kecil? Nih amplop kurang nih, amplop tambahin. Saya pengen bagi-bagi duit, boleh ya? Boleh. Bagi-bagi duit apa ngaji? Bagi-bagi duit apa ngaji? Sesuai permintaan bagi-bagi duit. Jadi nggak usah ngaji. Kumaha sih? Berarti nggak usah bagi-bagi duit. Ngaji bagi-bagi duit.
Dasar mata duitan wae ibu-ibu mah. Adik-adik siap jawab salam? Siap jawab salam? Yang kenceng. Adik-adik siap jawab salam? Yang jawab salamnya kenceng, semangat, mangapnya lebar. Coba mangap. Nah, yang mangapnya lebar dapat duit. Mau duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mangap semua. Yang ini maju, ayo maju sini, dapat duit, maju sini. Yang ini nih. Ya, nanti kamu maju gampang. Bawa apa tuh? Bawa kain gendongan. Sini maju, hei, sini maju. Maju. Dah. Namanya siapa? Jaim. Siapa? Jaim. Jaim, namanya Jaim. Coba beri salam, bisa nggak beri salam? Assalamualaikum warahmatullahi bisa? Bisa ya. Ayo, tong cepengan wae kita burung mual hiber. Ayo, beri salam ya. Assalamualaikum tiasa tuh. Bisa. Ya. 1, 2, 3. Asa. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, utamakan memberi salam supaya omongan kita dimengerti. Semangat atuh ya, semangat ya. Oke, balikan deh. 1, 2, 3. Asa. Jadi sebelum kita ngomong, yang pertama harus memberi salam supaya omongan kita dimengerti. Semangat, bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar. Waalaikum warahmatullahi. Poin yang pertama dari acara malam hari ini, sebarkan salam. Apa? Sebarkan. Yang nomor 1, salam itu adalah doa. Salam itu apa? Yang nomor 2, salam itu sunnah baginda Nabi. Jadi kalau adik-adik yang masih sekolah, yang kuliah, kalau adik-adik sampai sekolahan, sampai kampusnya, ketemu bapak ibu guru, ketemu dosennya, jangan selamat pagi pak, jangan selamat pagi bu, jangan ya. Ya, kalau orang Islam diajarkannya bukan selamat pak, tapi kalau orang Islam sekurang-kurangnya assalamualaikum. Kalau selamat pagi, yang selamat siapa? Pagi. Siangnya modar. Kalau yang kerja di kantor, di perusahaan, ya, ketemu atasannya, bosnya, supervisor, jangan selamat pagi, selamat siang, jangan. Yang nomor 1, salam dulu, assalamualaikum. Itu paling singkat, sekurang-kurangnya. Kita lewatnya depan orang, lewat depan orang tua, assalamualaikum. Kenal nggak kenal, nomor 1 assalamualaikum. Kalau di HP di WA ya, itu assalamualaikumnya berubah pak, ASS. Leres tuh. Apa arti ASS? Orang ASS assalamualaikum. Itu di handphone hurufnya jelas. Assalamualaikum, S ada, A ada, M ada, L ada, U ada, K ada. Kenapa ASS doang? Karena males ngetik. Enggak jadi doa, enggak jadi sunnah. Jawabnya juga enak, WSS. Ayo begitu. Mulai besok jangan ASS. Kalau males ngetik, voice note ya, pakai mulut ngomong. Aya naon sih ya? Di handphone jangan ASS, nggak ada arti, nggak dapat doa, nggak dapat sunnah. Assalamualaikum. Itu nomor 1 harus salam ya. Ari mana kernaun di dia.
Kantong kamu ada berapa? Aya seberapa sakuna? Aya 1, terus 2, terus deui aya 2. Kalau kantongnya 2 dapat amplopnya 2. Kalau kantongnya 3 nanti dapat amplopnya 3. Kalau nanti maju kantongnya 4 dapat amplopnya 4. Kalau ada yang maju anak-anak kantongnya 10 dapat amplopnya 10. Makanya adik-adik maju sini, jangan di belakang. Kumpul di sini nanti dapat duit ya. Coba cek ada kantongnya enggak? Nah, kalau enggak ada pulang dulu ganti baju. Mana kantongnya mana? Nah, nih, jangan kasih mama ya duitnya ya. Ya. Duitnya amplopnya dibuka di rumah ya. Ya. Jangan dibuka di sini. Ya. Nanti hilang isinya ya. Dibuka di rumah. Masukin dompet nanti uang kamu nggak habis-habis. Bis. Ya. Ya. Jangan kasih mama ya. Adik-adik kalau punya duit jangan kasih mama ya. Lebaran Idul Fitri. Anak-anak kecil muter-muter tuh keliling dapat duit. Bener nggak? Bener. Terus apa kata mamanya? Siniin. Titip dipulangin lagi enggak? Bukan saya yang ngomong ya. Langsung anaknya yang ngomong. Maka kalau punya duit jangan kasih mama ya. Mana kantongnya? 1 dibuka di rumah ya. Ya 1. Nih lagi. 1 lagi. Mana? Oh iya. Dah. Salim. Dah. Duduk. Ya nggak boleh berisik. Dengerin ya. Ya, oke. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama yang tadi sudah dibacakan oleh qori kita, yang sudah dibacakan ayatnya oleh tadi para yang memberi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadisnya, siapa orang yang meninggalkan daripada sholatnya, berarti orang tersebut telah merobohkan daripada tiang agamanya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah. Malam ini wengi ayeuna kita dikumpulkan di tempat ini di Masjid Jami Asy-Syuhada dalam rangka peringatan hari besar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hari ini bertempatan dengan 27 Januari 2024, 15 malam 16 Rajab 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kumpul dan duduknya kita di sini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sholawat salam kami sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, keturunannya, dan kita umatnya. Berharap mudah-mudahan kita diaku oleh baginda Nabi kita kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati jamaah Majelis Taklim Asy-Syuhada yang pengajiannya setiap hari Ahad. Hari Ahad ya. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Desa Cicinde Selatan, leresnya. Ya. Bapak Dasum. Anu mana Pak Lurah teh? Masih kasep lurahna. Adiknya daripada sesepuh orangnya. Doakan Bapak Lurah panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan kekuatan dalam membimbing masyarakatnya, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya kemudian selaku Dewan Kemakmuran Masjid Jami Asy-Syuhada pangersa Bapak Haji Didin Bahrudin. Nu mana Pak DKM teh? Aya Pak DKM. Mana? Kerenyiapan berkat aya. Oh kerenyiapan berkatnya. Langsung we Pak DKM asupkeun ka mobil. Kemudian para sesepuh pun guru urang sadayana, pangersa Ustadz Haji Dasuki, pangersa Ustadz Haji Mumu, pangersa Ustadz Herman Permana, pangersa Ustadz Abdul Mujib selaku Ketua Panitia PHBI Isra Mi'raj Masjid Jami Asy-Syuhada, kemudian para Irma Ikatan Remaja Masjid Jami Asy-Syuhada, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Cicinde Selatan, pangersa Bapak Ustadz Estan Wijaya. Anu mana Pak MUI teh? Aya Pak MUI. Mudah-mudahan Bapak MUI panjang umur, sehat walafiat. Kemudian yang mewasilahkan saya untuk bisa sampai ke sini sahabat kami, saudara kami, dulur kami, pangersa Ustadz Ukim yang beliau tadi juga membaca Al-Quran menjadi qori. Mudah-mudahan semuanya para guru, para sesepuh panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Waktu menunjukkan jam 11. Enaknya kita langsung doa makan, bener nggak? Yang bilang bener udah lapar perutnya. Inti dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ceritakan daripada Isra Mi'raj tidak cukup waktu untuk menceritakan Isra wal Mi'raj. Karena seorang ulama besar menulis kitab Isra Mi'raj, banyak kitab Isra Mi'raj. Di antaranya Qisatul Mi'raj Bainama wad Dardir yang ditulis oleh Imam Dardir. Ada bukunya, tidak mungkin kita ceritakan dalam waktu yang singkat. Pulang dari sini harus ada ilmu yang didapat walaupun sedikit. Setuju? Pulang dari sini harus ada perubahan. Setuju? Setuju nggak?
Inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memerintahkan turun perintah zakat, maka Allah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad yang disebut wahyu. Jadilah Al-Quran, perintah zakat. Ketika Allah memerintahkan saum, puasa di bulan Ramadan, Allah melalui malaikat Jibril lalu kepada Nabi Muhammad, ada di Al-Quran, jadilah perintah puasa. Ketika Allah memerintahkan haji, turun firman Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ada di Al-Quran perintah haji. Tapi ketika sholat, Allah tidak memerintahkan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, tidak. Ketika turun perintah sholat, Allah berangkatkan baginda Nabi besar Muhammad, Allah perjalankan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil, menuju Masjidil Aqsa untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah yang satu ini. Apa? Salat. Betapa pentingnya. Di sini Allah ingin menunjukkan betapa pentingnya perintah ini, yaitu salat. Salat. Dari 50 waktu dalam kisah diceritakan hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Tidakkah kita bisa menjaga yang 5 waktu ini? Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Subuh berapa rakaat? Ainu tilu. Aliran sesat. Lohor berapa rakaat? Asar, maghrib, Isya 17 rakaat dalam sehari semalam. Kita dirikan sholat. Woi, laki-laki, ayah laki-laki. Apabila kamu tidak bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka cukup kamu 4 rakaat di masjid. Ustadz, saya bisa 5 rakaat di masjid, hebat. Hebat. Saya bisa 5 waktu di masjid, hebat. Ustadz, subuhnya masih ngantuk, hujan ngantuk, tidur di rumah, sholatnya di rumah sama istri. Ya udah, 4 rakaat, lohor, asar, maghrib, isya. Ustadz, lohor di tempat kerja, nggak sempat berjamaah di masjid. Ya sudah, asar, maghrib, isya. Ustadz, asar masih di perjalanan nggak bisa berjamaah. Ya udah, maghrib, isya. Ustadz, maghrib kena macet, isya usahakan berjamaah di masjid. Jangan sampai dalam satu hari laki-laki tidak nginjek masjid, tidak masuk ke masjid. Ustadz, saya sering lewat masjid. Sering nggak? Saya sering lewat masjid. Liwat doang, nggak masuk masjid. Eta kamarana bubar. Hujan? Berarti iya enggeus iya. Kadari atuh kapayun kaharep. Jangan sampai kita sebagai lelaki dalam sehari tidak masuk sholat berjamaah ke masjid. Salah satu sunnah terbesar yaitu sholat berjamaah. Lihat nih, ini masjid besar, masjidnya gede. Kalau bukan kita, siapa yang mau memakmurkan ini masjid? Ya, maju ke hareup. Ayo kapayun. Ayo, diisi yang kosong. Sambil baca sholawat. Ben kepret, ayo ben kepret. Siap ben kepret. Ayo main.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil. Baca. Wa afiyatil abdan. Mana vokalnya nih? Vokalnya nggak ada. Ayo baca. Mana vokal hadroh? Sekali deh, ayo. Mana suaranya? Sekali deh, ayo baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ibu, depan sini Ibu. Wa afiyatil abdan. Keluarin suaranya. Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada beberapa waktu di mana saat doa-doa diijabah. Salah satunya di malam hari, salah satunya di saat turun hujan. Mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya niat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang gak muat di belakang boleh sini Bu, masih kosong Bu, gak apa-apa. Nah, daripada kehujanan di belakang. Lanjut. Sholat, apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu pondasinya daripada agama. Agama Islam ini memiliki pondasi, yaitu sholat. Ibarat sebuah rumah, kita punya rumah, tidak ada tiangnya. Apakah rumah itu akan berdiri tegak, rubuh atau berdiri? Begitupun agama. Ketika sholatnya buruk, maka Anda telah merubuhkan agama ini. Anda telah merubuhkan agama Anda. Disebabkan Anda telah merubuhkan, meninggalkan daripada sholat. Saya kasih contoh. Ini contoh, perhatikan. Rukun Islam ada berapa? 5. Apa? Mengucapkan 2 kalimat. Nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya minjem akuanya itu. Minjem sini. Nah. Ada 5 rukun Islam. Sahadat, terus sholat, terus zakat, terus puasa, terus pergi haji bagi yang lihat ke sini, perhatikan. Ketika Anda, kita semua tidak pergi haji dikarenakan tidak ada biaya atau uzur yang lain, maka dari rukun Islam itu hilang 1. Hilang satu. Tinggal berapa? 4. Hilang 1, tinggal 4. Masih kuat agamanya, masih berdiri tegak agama Islamnya. Apabila Anda tidak bayar zakat karena Anda pelit, koret, kikir, naon deui tah? Pantat kuning, merege hese,
buntut kasiran, pelit, nggak mau bayar zakat. Haji tidak, zakat juga tidak. Sisa berapa? 3. Masih kuat agamanya, masih kuat Islamnya, masih kuat. Apabila Anda tidak puasa di bulan Ramadan karena Anda tidak takut kepada hukum Allah, karena Anda menyepelekan daripada puasa Ramadan, Anda tidak puasa Ramadan. Haji tidak, zakat tidak, puasa tidak. Sisa berapa? 2. Apa yang nomor 2? Nomor 1 apa? Syahadat. Anda tidak haji, Anda tidak zakat, Anda tidak puasa, masih kuat agama Islam ditopang dengan sholat dan syahadat, masih kuat. Tetapi Anda tidak sholat sisa 3, tidak sholat, jatuh agama kamu, rusak, roboh agama kamu. Maka pesan, jaga sholat. Jika tidak bisa berjamaah, belajar sholat di rumah. Habis dari rumah, belajar sholat berjamaah. Apakah Masjid Jami As-Syuhada yang isi sholatnya orang dari Jakarta? Nggak mungkin, ya Pak ya? Bener nggak Pak Lurah? Pasti yang isi sholatnya orang sini. Kalau ini masjid dibangun besar, isinya enggak ada, buat apa? Bener enggak? Saya ngobrol sama bapak sesepuh, sama ustadz di dalam, guru-guru. Ustadz, ini habis 2,5 miliar. 2,5 miliar. Leres tuh? Buat renovasi ini masjid. 2,5 miliar sedikit apa banyak? Buat kenyamanan orang ibadah sholat. Buat orang supaya nyaman sholat, enak, parkiran luas, dibangun orang untuk sholat. Nggak ada jamaahnya kosong. Malu nggak? Malu apa enggak? Malu. Yang malu orang Jakarta apa orang sini? Anda sholat berjamaah rapi, masjidnya penuh. Bangga nggak? Yang bangga orang Jakarta apa orang sini? Saya tanya ibu-ibu, jawab dengan jujur ya Bu. Jawab jujur ya. Nah, ibu punya suami? Ada yang udah gak punya suami? Mana yang gak punya suami? Ada yang punya suami, ada masih? Suami ibu sholat di rumah apa di masjid? Mana yang di masjid? Di musola apa di masjid? Ada yang sholat di rumah nggak? Ada. Jangan-jangan nggak sholat. Nanti pulang dari sini kasih tahu sama suaminya. Ayah, bebeb, manggilnya bebeb ya? Apa ayang? Ayang palulu peyang. Ayang, tadi kata yang penceramah yang ganteng. Ya laki-laki mah emang ganteng, gak ada laki-laki cantik. Kata penceramah dari Jakarta, ayah, kalau ayah sholat di rumah, ayah pakai mukena. Leres tuh. Ibu, bapak cari dalam hadisnya. Tidak ada satu kali pun baginda Nabi sholat wajib 5 waktu di rumah. Cari kalau ada ketemu hadisnya. Ada enggak yang mengatakan baginda Nabi sholat 5 waktu di rumah? Ada enggak? Enggak ada. Semua sholat berjamaah di masjid. Bahkan ketika berjamaah tidak ada sahabat satu ditanya, kemana sahabat ini? Kemana sahabat ini? Dicari oleh baginda Nabi. Besok Pak DKM cari sahabatnya kalau nggak ada yang berjamaah. Bener tuh? Bener. Kalau sholat sunnah baginda Nabi di rumah. Jangan dibalik. Sholat sunnah di masjid, sholat wajib di rumah. Bahkan kata baginda Nabi, seandainya diperbolehkan, silakan cari kayu bakar, bakar rumah pemuda yang sholatnya di rumah.
Bener tuh? Dibakar rumah kamu. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, kamu sholat di rumah. Untung kamu hidup di zaman Jokowi. Jadi rumah kamu tidak dibakar. Kalau kamu hidup di zaman Nabi, kamu sholat di rumah. Apalagi kamu dekat masjid, dibakar rumah kamu oleh Nabi. Itulah fungsinya masjid. Sumber daripada segalanya. Begini Bapak Ibu, kalau ceramah lapar jadi galak. Lapar jadi galak ceramahnya. Siap sholat berjamaah. Siap sholat berjamaah. Ibu-ibu enggak siap, ibu-ibu mah jangan. Ibu-ibu sholatnya di rumah. Ya, siap laki-laki sholat berjamaah. Siap memakmurkan Masjid Jami As-Syuhada. Siap mensejahterakan Masjid Jami As-Syuhada. Siap bersatu untuk Masjid Jami As-Syuhada. Siap di mulut apa siap di hati? Insya Allah. Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Yang sholawatnya kencang, mulutnya mangap, lebar, saya kasih duit lagi. Mana duit? Ini ceramah bakal habis kalau duitnya habis. Saya bawa duitnya banyak. Sini, biar nggak malu-maluin. Masa dari Jakarta nggak bawa duit, katanya gitu. Sini. Ya, siap baca sholawat? Siap? Yang sholawatnya kencang, mulutnya mangap lebar. Mangap. Nah, dapat duit. Ya, siap baca sholawat? Ada band kepret. Nah. Kalau di kampung saya, di Kampung Bengek, di Jakarta, Kampung Bengek, Kelurahan Asma, Kecamatan Ampeg, Kabupaten Batuk-Batuk. Di Kampung Bengek namanya bukan hadroh, bukan. Namanya ketimpring, tahu nggak ketimpring? Hah? Ketimpring ya? Apaan? Kecimpring. Ah itu orang-orang dulu tahu biasanya orang-orang dulu. Ah itu kecimpring. Kalau digebuk bunyinya beda, kalau digebuk bunyinya beda. Ke pinggir, ke tengah nyebur, ke pinggir, ke tengah nyebur. Kalau yang anak kecil bukan pakai ini, pakai marawis, tahu nggak marawis? Ya, kalau digebuk bunyinya beda. Bring bak, bring bak, bring bak gitu. Ini kalau yang gede, namanya bass. Kalau di kampung saya bunyinya beda. Kalau digebuk ciputat celeduk gitu. Siap ya band kepret ya. Ya. Yang kenceng suaranya sholawat ya, dapat duit nih yang kenceng. Orang yang paling rugi adalah orang yang jika berkumpul, orang lain berzikir bersolawat, dia diem. Ini orang berkumpul nih, zikir, sholawat, doa, dia diem. Mikirin utang kali. Itu orang rugi, sangat rugi. Kata guru saya, kalau berkumpul orang lebih dari 40, itu salah satunya hadir di situ walinya Allah. Kalau kata guru saya, kalau datang 40 orang lebih, salah satu doanya ada yang diijabah oleh Allah. Sambil baca sholawat, hati ngomong, ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh-solehah. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat, ya Allah suami saya duitnya banyak. Mudah-mudahan dengan baca sholawat, saya punya saudara, punya orang tua sakit nggak sembuh-sembuh, mudah-mudahan sehat gitu ya. Mulut baca sholawat, hatinya berdoa. Siap baca sholawat? Siap ya? Allahumma salli wa salim ala sayyid. Ayo vokalnya. Muhammadin sahibil busyara salatan. Ayo suaranya. Amin. Wa muallimina wa talibatina min yaumina haza ila yaumil. Sekali lagi mana suaranya? Allah ya Rasulullah
Assalamualaikum ya Rasulullah. Muhammadin dimil qulubi wa daiha wa abiyadil abdan wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jangan kayak di dekat rumah saya. Di dekat rumah saya tahu bulat baca sholawat Pak, Bu. Di rumah saya tukang tahu bulat lagunya lagu sholawat. Jadi jangan kalah sama siapa? Tukang tahu. Lewat tukang tahu bulat di samping rumah saya. Lagunya lagu sholawat. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget tahu digoreng kan 500-an anget ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal inal qad ja'uk li dhanbi astaghfiru Allah. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget. Sholawat apa namanya? Tukang tahu bulat sekarang lewat rumah pakai sholawat. Nenek-nenek ngeliat, wah hebat tuh tukang tahu bulat. Dia beli, bang beli tahu bulat, ente bagus pakai sholawat. Dia beli, dia makan. Namanya nenek-nenek udah metik. Tahu nggak metik? Giginya nggak ada. Oper kiri, oper kanan, oper kiri, oper kanan. Nggak bisa ketelen. Kata cucunya ngomong, nenek makan apaan? Tahu bulat. Kok dioper-oper aja? Udah ditelan sama neneknya. Keselak tahu bulat. Siapa yang suaranya kenceng, yang semangat? Mana? Ada nggak? Mana? Yang lagi ngantuk, lagi nyender. Sini maju. Yang ngantuk, yang nyender, yang nggak dengerin dapat duit. Yang ngantuk, yang nggak dengerin, yang nyender dapat duit. Yang ngobrol dapat, ya udah ngobrol. Sini. Yang tegak, laki-laki tuh tegak. Nurul Hikmah, ya. Ibu, bapak, adik-adik perhatiin. Kalau pakai peci, cicing heula tong diomehan, cicing heula. Ya, kita belajar. Fastabaqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kasih contoh orang. Ya, kita lagi belajar, diam. Mau diberi duit ke orang gerak. Erek pakai kopiah eta maneh. Apa? Panjang teuing cenah. Namanya Ki Gembol namanya. Naik angkot.
Turun dari angkot, pecinya nyangkut. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan. Itu fungsinya peci buat masukin jeruk, anggur, kelengkeng situ masuk. Sini, biar kelihatan kamu. Lihat, lihat ya. Kalau mau sholat pakai pecinya, jangan siapa namanya? Devin. Yang kenceng, siapa? Devin. Devi. Devin. Daivin. Nih ya. Kalau mau sholat jangan kayak Daivin tadi pakai peci begini. Cicing. Cicing lah. Gini. Tuh. Diam. Ini kita belajar ya, belajar. Kenapa kalau laki pakai pecinya begini di depan, kalau dia sujud kurang sempurna. Kenapa? Anggota sujud apa namanya jidat, apa kalau Sunda? Tarang. Jidatnya enggak menyentuh tempat sujud. Jadi kurang sempurna. Bener enggak? Nah, jadi pakai peci, kopiah kalau mau sholat, mau ngaji begini. Jadi fungsinya peci ini dibikin untuk nutupin rambut supaya enggak ngalangin tarang jidat. Ya. Ini kalau mau sholat, kalau mau ngaji. Ustadz kalau mau mancing gimana mancing pakai pecinya? Beda lagi begini. Mau mancing. Ustadz mau nagih kontrakan, gimana pakai pecinya? Beda lagi. Tuh. Ustadz lagi pusing liar teboga duit kumaha pakai pecina miring deui. Nah. Orang tua dulu, orang kakek-kakek dulu, orang sesepuh dulu, mereka jarang naruh duit di ATM. Bener tebah? Aya ATM bah? Boro-boro ATM. Jarang naruh duit di rumah, bener tuh bah? Naruh duit di mana? Diselip peci. Dipakai, dibawa kemana-mana duitnya, bener nggak? Kenapa orang tua dulu naruh duit di peci, nggak di rumah supaya nggak diambil istri? Tuh jawabannya. Ya, sini. Ibu kamu yang mana? Tahu? Hah? Nggak ada. Kenapa? Biasa aja. Ibu kamu yang mana? Wah. Nggak ada. Eueuh. Tak aya. Tak aya. Mau duit nggak? Enggak. Enggak. Nggak mau duit? Mau. Mau duit nggak? Mau. Mau duit. Ya sini. Sini kalau mau duit. Kamu sholat nggak? Iraha. Diam. Cicing. Kamu sholat nggak? Sholat. Sholat. Sholat apa? Isya, maghrib, Johor. Isya, Maghrib, maghrib, Johor. Zuhur. Isya, maghrib, Zuhur. Aliran baru nih. Subuh? Ente. Lohor? Ente. Kenapa nggak sholat subuh? Kenapa? Subuh keberangan. Keberangan, lohor? Kasarean. Kasarean. Tapi ini anak jujur. Bener nggak? Bagus jujur, bagus bohong. Bagus jujur daripada udah ente sholat ngawadul dinya. Mending ini nggak sholat tapi 3 dia sholatnya. Asar, maghrib, isya. Ya, udah balik belum? Dah. Udah balik belum? Kamu udah mimpi makan nasi uduk sama ikan cuek? Udah. Udah mimpi basah belum? Dah. Udah balik belum? Udah. Umurnya berapa tahun? 13. 13. Ciri-ciri balik dalam fikih. Apa ciri-ciri balik? Salah satunya sudah mengenal lawan jenis. Sudah tahu lawan jenis. Awewe gelis ya. Tandanya udah tahu lawan jenis. Kamu udah tahu perempuan cantik? Udah. Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak? Tahu. Berarti udah balik. Kalau udah tahu perempuan lawan jenis. Kalau orang yang sudah balik itu wajib nak sholat 5 waktu. Ya nak? Ya. Ya, Devin ya. Ya. Ya, pulang dari sini sholat 5 waktu ya.
Insya Allah. Nah, Ustadz, saya bangun sholat subuhnya jam 7. Daivin ya. Bapak-bapak mah nggak ada di sini. Ini wajah-wajah orang soleh semua ini. Bapak-bapak wajah-wajah orang soleh. Ini orang soleh, ibu-ibu wajah-wajah orang soleha nih. Ini soleha, nggak ada yang sholat subuhnya jam 7, nggak ada. Daivin bangun jam 7, boleh nggak sholat subuh? Biarin. Biarin. Jangan dimarahin. Nggak apa-apa sholat jam 7. Tapi besok belajar. Ya, sholatnya jam 6. Bener nggak? Sholat subuh. Besok belajar lagi. Sholatnya jam 5. Jadi jangan langsung dihakimi. Kamu nggak boleh sholat jam 7 pagi. Itu sholat subuh nggak ada jam 7. Haram. Kira-kira orang mau belajar nggak kalau begitu? Enggak. Pelan-pelan cara pelajarin ya. Habis sholat jam 5 nanti belajar. Sholatnya tepat waktu. Habis sholat di rumah nanti kamu cari masjid. Cari musola ya. Kamu datang ke masjid, datang ke musola jadi muazin. Azan ya enggak? Bener enggak? Benar. Ya gitu. Insya Allah. ya jangan enggak sholat ya. Ya. Sholat jenazah enggak? Enggak. Enggak. Ya siapa yang meninggal? Dah sini. Mau duit enggak? Nah lihat mukanya deh. Muka ketika belum nerima duit. Asem. Sini. Kalau mau duit jawab pertanyaan. Kalau salah nggak dapat. Kalau benar dapat duit. Jawab ya. Ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lahir tanggal 12 bulan Rabiul. Sepakat ulama beliau lahir hari Senin, wafatnya hari Senin. Sepakat ulama. Beliau punya salah satu putri. Masuk kamera tuh. Masuk kamera. Beliau punya salah satu putri namanya Siti Fatimah Az-Zahra. Ya, Siti Fatimah dinikah sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dari pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali lahir seorang anak. Namanya siapa? Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Pertanyaannya, siapa nama RT di Perancis? Joko. Siapa? Joko. Joko udah mau habis. Joko. Mana kantongnya ada berapa? Coba angkat nggak apa-apa, angkat. Angkat. Kamu kalau laki abis pakai sarung, pakai celana pangsi. Tahu nggak pangsi? Tahu nggak celana pangsi Pak? Jadi kalau habis pakai sarung, ini kan sarung ya? Sarung ya? Ini kalau pakai sarung nih, nanti kalau kamu duduk nih, sarungnya keangkat kan? Nah itu nanti dengkulnya kelihatan tuh. Nah dengkul itu aurat laki-laki. Ya, jadi kalau habis pakai sarung, pakai celana pangsi. Celana yang panjang nutupin aurat. Jadi kalau kamu duduk nih, dengkulnya nggak kelihatan. Ya, tahu nggak celana pangsi? Bukan pangsit. Ada berapa kantongnya? 1. Tong di loba-loba. 2, nih. 1. Mana lagi? Mana? Nggak kelihatan. Peci aja deh, peci deh. Peci. Nah, Alim. Nah, turun. Yang ada ibunya di sini mana? Yang ada ibunya di sini. Kamu ada nggak ibunya? Ada ibunya. Sini. Maju. Sini maju. Sini. Sebelah sini. Daharna seberapa sekali iya. Daharna. Sehari berapa kali ini? 7 kali. Kamu makan sehari berapa kali? 4 kali. Hah? 4 kali. Berapa? 4. 4 kali makannya. 4 kali semiring mentung. Sini, sehat, subur. Kantong siapin kantong. Ada berapa? 1, 2, terus? 2. Oke, sini. Siap. Ibu, bapak.
ajarin anak-anak kita dari sekarang, berhenti hujannya ya. Ibu bapak ajarin anak-anak dari sekarang. Ibu bapak punya anak cium tangannya di pipi, di jidat, ada enggak? Ada apa enggak? Nih adik-adik anak hadroh. Adik-adik, kamu kalau cium tangan orang tua di pipi apa di jidat? Hah? Di mana? Kalau ada anak-anak yang cium tangan di pipi, di jidat, salah apa benar? Salah. Cium tangan yang baik, yang benar sama orang tua, sama guru, sama orang yang lebih tua. Bagaimana cium tangannya? Dicium, terus dibalik tangannya. Bisa? Bisa nggak? Ini tangan orang tua, tangan guru, dicium, dibalik. Itu cium tangan yang baik sama orang tua, sama guru. Kita belajar praktek langsung. Kasih tahu anak-anaknya di rumah, adik-adik liatin. Kalau ketemu Pak Guru, Ibu Guru, Ustadz, Kiai, cium tangan harus bener. Ya, minjem tangannya. Kamu putih banget sih. Putih Bu ini. Nggak boleh ngomong hitam ya. Putih. Nggak boleh pulang dari sini cium tangan adik-adik. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak kasih tahu anaknya. Jangan pulang dari sini cium tangan masih di pipi. Ayat tuh. Ada. Salah. Jangan lagi cium tangan di jidat. Salah. Ayat tuh di dia. Salah. Itu ajaran Majelis Taklim Al-Facebookiyah, Al-Instagramiyah, Al-Sinetroniyah, jangan diikutin. Bagaimana cara cium tangan yang baik sama orang tua, sama guru, sama orang lebih tua, sama ustadz, kiainya. Cium tangan yang baik, dicium, dibalik. Apakah cukup? Enggak cukup. Kalau ketemu orang tua, guru, apalagi yang ngajarin ngaji, cium tangan dibalik nunduk. Nunduk. Ini saya ajarin bener apa salah? Masih ada nggak anak-anak kita yang seperti ini? Masih ada nggak? Jarang. Akhlak yang seperti ini yang sudah hilang harus kita tingkatkan lagi. Dengan adanya pengajian seperti ini mengingatkan kita yang sudah lupa. Bener nggak? Hal-hal sepele, hal-hal yang kecil yang kita lupa kita ingatkan lagi. Jangan sampai kita punya anak dari urusan cium tangan aja salah. Urusan cium tangan salah. Bagaimana cium tangan yang baik, yang benar? Ini contoh. Kamu siapa namanya? Sapik. Siapa? Sapik. Kejepit. Siapa? Sapik. Apik. Ya. Apik namanya. Sapik. Ya. Kok kata yang sono sapi? Mentang-mentang gemuk sapi. Sapik. Ini contohnya saya anak Bu. Ini ayah ya. Ini anak, ini ayah. Saya seorang anak, seorang murid mau cium tangan kepada ayah atau cium tangan kepada guru saya. Praktek. Habis ini langsung sampai rumah kasih tahu anak-anaknya, kasih tahu kamu semua teman-temannya jangan cium tangan di sini, di sini. Itu salah ya. Bagaimana cium tangan yang baik? Minjem tangannya. Minjem. Ini ayah, ini anak. Anak mau cium tangan kepada ayah ya. Ayah sehat. Sehat. Ayah sehat. Sehat. Ngomong dong, ayah sehat. Sehat. Udah ngopi belum? Sini. Udah ngopi belum? Belum. Belum. Ya nggak ada kopinya, ada kopinya. Yaudah ntar ngopi. Sini minjem tangannya. Ini ayah saya ya. Ini anak. Saya cium tangan sama ayah. Cium tangan yang baik, dicium tangannya, terus dibalik tuh. Begitu. Adik-adik ya, lihat ya. Ibu, bapak kasih tahu anaknya sekali lagi sini. Ini ayah saya, ayah Sapik ya. Saya cium tangan sama ayah sama guru. Cium tangan, dicium, dibalik. Kok bau sih? Habis megang apa? Habis megang ketek. Biarin asem-asem deh. Mana ibu kamu?
Tunjuk yang benar. Mana ibunya yang mana? Kalau saya tanya Sapik, temen kamu mana? Temen. Boleh nggak nunjuk begini? Boleh. Karena nunjuk teman. Sama, sepantar. Ya. Urusan nunjuk aja masih banyak yang salah. Urusan nunjuk. Apalagi lagi urusan batal sholat. Apalagi lagi urusan jamak sholat. Kodok. Bagaimana? Urusan kecil-kecil dulu kita rapihin ya. Ya. Kalau saya nanya teman kamu mana Sapik, boleh nunjuk begini boleh sama teman ya. Karena sama teman boleh. Tapi kalau saya tanya gurunya mana, orang tuanya mana, boleh nggak begini? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ditanya orang tua, gurunya mana, nunjuknya begini. Tangannya begini. Gini, ikutin Ustadz begini. Gini. Ini RCTI oke. Gini nunjuk tangannya. Diam. Diam ya, diam. Apakah cukup dengan begini? Enggak cukup. Nunjuk orang tua itu nunduk. Masih ada enggak Bu ya anak yang begini Bu di sini Bu? Udah enggak ada ya? Dengan ketidakadaan berarti enggak ada yang ngajarin, bener enggak? Nah dengan malam ini kita belajar bareng-bareng. Dari cium tangan yang baik. Nunjuk orang tua yang baik. Karena apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Baginda Nabi diutus ke muka bumi untuk mengajarkan akhlak. Adab. Ya. Nunjuk orang tuanya. Coba mana ibu kamu? Tunjuk. Gini tangannya. Tangannya begini. Gini, nunduk. Nunduk. Diam. Tunduk. Diam. Tunjuk ibunya. Dah. Saya tanya, ibu bapak punya anak ditunjuk begini. Seneng gak? Bahagia gak? Ibu bapak punya anak, ibunya mana, bapaknya mana? Tuh. Senang gak? Senang apa enggak? Jangan-jangan selama ini ibu bapak ditunjuk anak begini diem aja ya? Diem aja. Salah. Mulai nanti di rumah kasih tahu sama anaknya. Jangan lagi tunjuknya begini. Nunjuknya begini. Kalau bapak ibu membiarkan anak ibu bapak nunjuknya begini. Salimnya begini. Tandanya ibu bapak membiarkan anak ibu bapak dalam kesalahan. Sekarang kamu ke ibu ya salim yang benar. Salim, bisa salim. Bisa nggak? Salimnya kayak tadi ya. Sono samperin ibunya. Habis itu gajian. Samperin ibunya. Cepet. Semangat. Makan sehari 4 kali katanya. Cepetan. Dah. Ibu semangat Bu, anak ibu bakal jadi anak soleh nih. Cium tangan, cium. Jangan dijidat. Ibu ajarin Bu, kasih tahu Bu. Jangan dijidat, balik tangannya. Cium. Ajarin Bu. Nah, ibu cium anaknya. Bu, itu kan anak ibu, cium. Nah, cium pipinya. Ayo. Cium. Nah, dah, Sapik ngomong sama ibunya, ngomong. Ibu, ayo ngomong. Ibu, ngomong yang kencang. Ibu, doain aku. Supaya aku jadi orang soleh. Ngomong sama ibunya. Ayo, ibu, doain aku. Supaya aku istrinya 4. Udah sini. Cepetan. Cepet. Ada berapa kantong? 2. Nih, dibuka di rumah ya. Oke, taruh. Kantong yang satu lagi. Mana lagi satu lagi? Nih, masukin. Udah gitu doang. Dah. Alhamdulillah. 1. Jangan lupa sebarkan salam. Nomor 2, jangan lupa
tegakkan sholat. Paling bagus lelaki sholatnya di mana? Atau di Nomor 3, tingkatkan akhlak dan adab. Jangan lupa akhlak sama adab harus ditingkatkan. Ya, udah jam 11:30 nih, lanjut apa jangan? Lanjut apa jangan? Sampai jam berapa? Nomor 1, ulang biar diamalin di rumah. Dapat ilmu harus diamalin. 1 apa? Siap sebarkan. Nomor 2, tegakkan, dirikan sholat. Perhatiin di rumah, siapa yang gak sholat, suruh sholat. Nomor 3 apa? Akhlak dan adab harus ditingkatkan, diperbaiki. Nomor 4, akhlak istri sama suami. Atau suami sama istri, yang mana dulu? Yang mana dulu nih? Istri dulu kepada suami apa suami dulu kepada istri? Suami sama istri? Istri dulu kepada suami. Ada istri baginda Nabi, salah satu istrinya namanya siapa? Siti Aisyah. Beliau punya istri ada beberapa. Salah satu siapa nama istrinya? Siti Aisyah. Diam ya, oke? Mau duit nggak? Mau, ntar dikasih duit ya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya perempuan yang didikah oleh baginda Nabi dalam keadaan gadis. Siti Aisyah. Itu Siti Aisyah kalau di rumah bapak, di rumah ibu, ketika baginda Nabi datang, beliau datang dari mana tempat sampai rumah. Itu Siti Aisyah udah siap-siap elap. Kalau bahasa sekarang apa? Selampe ya, elap. Buat elap keringat baginda Nabi. Habis itu habis dielap keringat baginda Nabi dicium sama Siti Aisyah. Coba kalau belajar siroh, baca, pelajarin, ada di siroh. Dicium sama baginda Nabi keringat suaminya. Keringat baginda Nabi diciumin. Karena wangi, wangi. Salah satu contoh istri yang adab, akhlak sama suami. Nanti ikutin Siti Aisyah. Ibu sampai rumah, suaminya pulang kerja dari pabrik, dari PT, habis pulang ojek, habis dari sawah, datang suaminya sampai rumah, ibu elap keringat suaminya. Habis itu cium ya. Tuh kan, perempuan mah ke suami juga berani ngatain bau di tempat umum lagi. Coba tuh perempuan. Yang akhlak, yang adab sama suami. Di kampung saya ibu-ibunya dari pagi sampai sore daster itu mulu nggak ganti-ganti. Dari pagi ngobrol aja sama tetangganya, suaminya pulang nasi belum dimasak, rumah belum dipel, anak belum dimandiin. Kerjanya ngobrol aja ngerumpi, nggak ada ibu-ibu di sini nggak ada. Ini ibu-ibu soleh nggak ada. Ibu-ibu di sini nggak ada ya, nggak ada kan? Nggak ada satu, semuanya. Iya begitu, yang taat sama suami yang cakep ini mah enggak. Boro-boro taat sama suaminya, akhlak sama suaminya, masya Allah. Rambut kayak kucing kecebur, tidur depan TV, persis kayak orang sakit. Kita bilang sakit makan doyan, kata suaminya. Mama pengen dicium dulu dikit. Nempel apaan aja, bawang nempel, koyok nempel. Kata suami mending gue cium ini, pahit semua katanya. Makanya kalau istri sakit jangan dibawa ke rumah sakit. Lama sembuhnya ya bu. Bawa ke toko emas. Beliin 20 gram. Sehat gerigap langsung. Tapi kadang-kadang istri disuruh cakep, istri disuruh cantik. Kata suaminya, nih laki-laki dengerin nih, jangan pura-pura budeg. Kamu yang cantik ya mah, yang cantik, yang cakep, yang bagus. Disuruh cakep, disuruh cantik, tapi nggak mau beliin bajunya. Bener nggak? Nggak mau ngasih duitnya.
Orang mapa kita kalau istri biar cakep, biar cantik ajak ke mall. Ada mall nggak di sini? Nyondong mall di dia. Ayah ajak istri kita ke mall. Zaman udah modern sekarang, beliin bedak yang cakep, minyak wangi yang cakep udah banyak. Bener nggak? Bener nggak Bu? Saya belain nih, ibu kalau disenengin suami seneng nggak? Seneng apa enggak? Seneng, saya belain. Beliin yang bagus-bagus bajunya, beliin BH yang pakai remote. Ada BH pakai remote, tinggal pencet doang, cetek kebuka. Iya harus saling mengasihi, harus saling melengkapi. Anak istri harus saling melengkapi supaya jadi rumah tangga yang berakhlak. Dari pengajian ini kita tumbuhkan akhlak yang bagus, akhlakul karimah. Sholat jangan ditinggal. Insya Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna, bagiin dona wa hasil ma qasidana. Allahumma barik fi rajaba wa sya'bana wa baligna ramadana wa hasil ma qasidana. Yang kencang suaranya, Allahumma. Amin, amin, amin. Ramadana wa hasil ma qasi. Lagi, keluarin suaranya. Amin, 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 amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca. Ayo baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana suaranya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu. Mana suaranya? Biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma ilak. Itu yang dibagikan, dipegang, dilihat, dipegang. Ayo dibagiin. Udah semua belum? Ayo cepat. Udah dipegang? Dipegang, dilihat, jangan dilipat, dibagiin buat dilihat, dipelajarin. Udah? Udah dipegang, dilihat? Udah, dilihat, jangan dilipat, ayo lihat. Udah ibu-ibu, udah ya? Udah? Udah. Sekarang ibu-ibu saya tes dulu, masih ngantuk, udah ngantuk apa masih seger? Ibu-ibu, lihat ke sini, ibu-ibu. Ibu-ibu tangannya ke atas, ibu-ibu tangannya ke atas. Berarti yang nggak ke atas bapak-bapak.
Ibu-ibu tangannya ke atas. Yang nggak ke atas bapak-bapak berarti tuh. Ke atas tangannya. Semangat, semangat, semangat. Ayo tangannya ke atas. Ibu-ibu tangannya ke atas. Udah? Tangannya ke atas. Perempuan tangannya ke atas. Ke atas. Semangat, 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 semangat. Semangat. Enggak dada. Jangan so tahu, diam. Udah? Udah. Kalau saya tanya istri soleha aku gitu ya. Angkat tangan ya. Ya. Ayo. Istri soleha. Yang kencang suaranya aku gitu. Ulang. Istri soleha. Istri pintar. Istri baik. Istri tukang melotot. Aku. Tukang melotot aku. Pegang itu, udah dipegang. Udah dibuka lihat, udah. Itu namanya sholawat nariyah. Atau sholawat itu sholawat nariyah. Dilihat tulisannya. Saya dapat ijazah sholawat nariyah dari jalur Pangersa Abah Haji Zaid Rumpin Bogor. Pangersa Abah Haji Zaid Rumpin Bogor, murid pertama, salah satu murid pertama dari Pangersa Mama Gentur Cianjur. Pangersa Mama Gentur, muridnya diantaranya Mama Obay. Tahu Mama Obay? Mama Sempur tahu? Salah satunya Pangersa Abah Haji Zaid Rumpin. Salah satunya pun kakek di dia. Pangersa Ajengan Dayat di Cianjur. Murid-murid pertama Mama Ciharas Has Cianjur. Itu murid Mama Gentur. Jalur pertama Sim Abdi dapat ijazah sanad jalur ijazah sholawat nariyah dari Pangersa Abah Haji Zaid Rumpin Bogor. Sanad jalur kedua Sim Abdi menang eta ijazah sanad dari jalur pun kakek di dieu. Pangersa Ajengan Dayat dari Mama Gentur. Jalur ketiga sanad eta sholawat nariyah pasaran bangsa keur pasaran di Mama Nahrawi di Bogor, Tanah Baru. Saya ijazah bisa diamalkan di rumah? Bisa diamalkan? Harus bisa ya. Insya Allah. Mama Gentur dawam eta sholawat di makam keramat Habib Hussein keramat luar Batang, Jakarta. Pernah ziarah? Pernah tahu ziarah? Habib Hussein keramat luar Batang wali Allah. Beliau dawam itu sholawat 4.444 kali. Dawam di makam Habib Hussein keramat luar Batang. Kalau sanad dari Mama Nahrawi Tanah Baru, beliau dawamnya di makam Habib Abdullah bin Musin keramat Empang, Bogor. Kemudian sanad ini bersambung kepada penulisnya langsung. Siapa penulis sholawat nariyah? Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi rahimallahu ta'ala. Kenapa dibilang Tazi? Karena kota Taza di Maroko. At-Tazi kota Taza di Maroko. Penulisnya nama Syekh Ahmad At-Tazi Al-Maghribi, daerah Maghrib. Saya ijazah ibu, bapak, baca sehari 11 kali. Satu hari baca 11 kali. Atau setiap habis sholat 5 waktu maca eta 11 kali. Nuka hiji sehari 11 kali. Nuka dua setelah sholat 5 waktu 11 kali. Berarti 55 kali. Bebas mau ambil yang mana. Atau setiap habis maghrib 313 kali. Atau setelah subuh 41 kali. Bebas mau ambil yang mana. Kalau saya bersama santri di Jakarta, saya ambil yang setelah sholat 11 kali. Jadi 55 kali. Saha-saha anu janten wirid eta sholawat nariyah dijadikan wirid. Dijadikan amalan harian sholawat nariyah 11 kali setiap habis sholat.
Saha-saha anu ngawirit sholawat nariyah 11 kali sabada sholat, insya Allah rezekinya tidak akan putus. Tidak akan putus. Terus mengalir deras kepada orang yang dawam sholawat nariyah. Bisa? Bisa? Bisa tuh? Insya kalau ibu bapak dawam, sanad kita bersambung. Langsung kepada penulisnya. Ya, kita baca, nggak usah pakai lagu, baca pelan-pelan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumillah. Berapa kali habis sholat? Dibaca nanti rezekinya mengalir deras. Hidupnya berkah. Utangnya lunas. Dengan barokahnya kita baca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin kepada Bapak DKM, Bapak MUI, Bapak Sesepuh, kepada Abah, para sesepuh, saya mohon izin. Saya mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, saya bersama guru sedang membangun pondok pesantren yatim dan duafa khusus. Khusus yatim dan duafa. Makannya gratis, semuanya gratis, nggak ada bayaran. Sekolahnya sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah. Dapat ijazahnya 2, ijazah sekolah dengan ijazah pesantren. Adanya di Depok, keluar tol Cijago sampai. Namanya Pondok Pesantren Diaul Mustafa, manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Mengikuti daripada fikih Imam Syafi'i. Ahlus sunnah wal jamaah, Nahdiyin. Bukan dari golongan Wahabi dan sebagainya, bukan. Gedung aliyahnya lagi dibangun. Nah, saya mengajak ibu bapak bareng-bareng, hayu kita bangun itu gedung. Barangkali bapak ibu punya anak, punya ponakan, punya keluarga yang mau sekolah sama mondok, tapi nggak punya biaya. Nanti minta nomor saya, boleh silahkan ke panitia. Nanti kita masukin ke pesantren itu. Apa yang dipelajari? Kita fokus kitab kuning, Nahwu Shorof, ilmu alat, Jurumiyah, Kailani dan seterusnya. Dan hariannya adalah tahfiz Quran, menghafal Al-Quran. Nanti dapat ijazahnya 2. Ustadz makannya bagaimana? Makannya gratis. Sehari 3 kali, Senin Kamis puasa. Bajunya bagaimana? Gratis. Sekarang santrinya alhamdulillah sudah ada 500 lebih. Kami bekerja sama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia cabang Depok. Beliau yang support bayar listriknya segala macam. Nah, saya mengajak Bapak, Ibu, kita bangun gedung aliyahnya bareng-bareng sama-sama. Nanti kalau kita meninggal kita punya amal jariah. Yang mana gedung itu masih ada, akan memberikan manfaat pahala kepada orang yang telah menyumbangnya. Nanti hasilnya kita beliin semen, kita beliin pasir, apa aja buat pembangunan gedung aliyahnya. Nah, saya mohon izin, saya mohon maaf sebelumnya kepada Bapak DKM, MUI, pada sesepuh. Sambil kita baca istighfar, ya istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo baca. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Baca semuanya. Minal. Silakan berdoa. Silakan berdoa. Astaghfir. Memohon kepada Allah. Rabbal baraya.
Astaghfirullah minal Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ayo baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil. Dibaca 11 kali sholawatnya ya. Ya, kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk hajat kita masing-masing. Mudah-mudahan hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk ini Masjid Jami' Asy-Syuhada, para pengurusnya, DKM-nya, semuanya, remajanya mudah-mudahan makin istiqomah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus siar ini masjid. Kemudian para sesepuh kita, para guru, para orang tua, mudah-mudahan para sesepuh, para guru panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Kedua kita baca suratul Fatihah buat para sesepuh. Sesepuh Cicinde Selatan ya. Mobil khusus makam keramat Mbah Buyut Putih dan para sesepuh kita semuanya di sini yang sudah meninggal, orang tua, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sudah infak, membantu pikiran, tenaga untuk acara ini, untuk masjid ini, Allah gantikan dengan rezeki yang lebih berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagil karim wa azimi sultanik. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Silahkan berdoa. Berdoa yang tenang, yang lembut. Silahkan, Allah sedang melihat, sedang menatap. Yang punya hajat, keinginan, masalah, mudah-mudahan dikeluarkan dari masalahnya. Yang punya, semua yang punya masalah, silakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana gfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana sigara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya tangannya ke atas, dua-duanya. Yang enggak ke atas sendalnya hilang. Dua-duanya. Angkat. Yang bapak-bapak juga angkat. Gini. Ayo angkat tangannya dua-duanya ke atas, semangat. Udah? Mana yang belum angkat tangan mana?
Sendalnya hilang biarin. Udah angkat tangan. Pegang pundak temennya. Pegang pundak temennya. Pegang. Pegang pundak temennya. Pegang. Cari harus dapat. Pegang. Tangan dua. Pegang pundak temennya. Pegang. Pegang. Pak ayo Pak pegang Pak pundak temennya Pak. Pegang. Ibu pegang Bu. Pegang. Udah pegang. Pegang udah. Udah semua udah. Pijit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gantian, balik. Gantian. Ayo, gantian. Udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kayak TPA anak PAUD. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita berjumpa lagi ya. Burung dara, burung kutilang. Yang kompak, burung dara, burung kutilang. Burung gagak, burung perkutut. Itulah nama-nama burung. Buah duren, buah anggur. Buah apel, buah jeruk. Masukin plastik nanti saya bawa pulang. Mohon maaf, mohon ridho kepada para guru, sesepuh semuanya bila ada salah-salah kata. Yang benar hanya milik Allah, yang datangnya dari saya, yang salah datangnya dari saya pribadi. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.